Ya, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, sidang pra-peradilan ketiga yang diajukan Roy Suryo terkait tuntutan ganti rugi atas penangkapan dan penahanan kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Persidangan beragendakan penyerahan kesimpulan dari pihak pemohon dan termohon. Ya, sidang yang dimulai sekitar pukul 2 siang berlangsung singkat dengan agenda penyerahan berkas kesimpulan kedua belah pihak. Usai sidang, kuasa hukum Roy Suryo, Gafur Sangaji menegaskan, pra-peradilan ketiga hanya berfokus pada tuntutan ganti rugi sebagai konsekuensi dari putusan tersebut. Tim kuasa hukum Roy Suryo menyatakan menyerahkan sepenuhnya besaran ganti rugi kepada pertimbangan hakim. Sementara putusan permohonan pra-peradilan ketiga dijadwalkan pada Kamis 6 Agustus 2026. Sementara itu, Roy Suryo kembali mengajukan gugatan pra-peradilan terkait status pencegalannya oleh Polda Metro Jaya. Sidang perdana akan digelar Jumat 7 Agustus. Roy menilai pencekalan terhadap dirinya layak diuji melalui mekanisme pra-peradilan. Ia juga ingin menguji prosedur penetapannya sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Kubu Roy Suryo akan menjalani sidang pra-peradilan jilid 4 pada hari Jumat terkait pencekalannya oleh Polda Metro Jaya. Jadi ini saya umumkan, nanti silakan dikonfirmasi ke Dr. Rifa dan juga kuasa hukumnya. Ya, kami berdua menjalankan pra-peradilan. Saya akan menjalankan pra-peradilan yang keempat pada hari Jumat dengan isi adalah soal pencekalan dan juga ada beberapa sprint. Ya, Kementerian Hukum akan mempelajari keputusan MK yang memerintahkan pemisahan anggaran program makan bergizi gratis dari anggaran pendidikan dalam APBN. Putusan MK, kemudian setelah itu pasti akan pemerintah tidak mungkin akan bergerak. Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas menyebut putusan tersebut akan dianalisis terlebih dahulu oleh Kemenkum sebelum hasilnya disampaikan ke Presiden Prabowo. Ia pun memastikan pemerintah akan memberi kepastian hukum sebagai tindak lanjut atas putusan anggaran MBG. Sebelumnya MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi terkait program MBG dan memerintahkan agar anggaran program tersebut dipisahkan dari pos anggaran pendidikan dalam penyusunan APBN pada tahun-tahun berikutnya. MK juga menegaskan bahwa MBG bukan merupakan bagian dari komponen utama biaya operasional penyelenggaraan pendidikan. Terkait putusan MK, kemudian setelah itu pasti akan pemerintah tidak mungkin akan bergerak dan itu memberi sebuah kepastian. Kan ada paling lambat 2028 Pak, tapi ya. 2027 mungkin nggak sih Pak? Kan penyusunannya belum ya Pak? Sekarang kita serahin, nanti kita pelajari dulu. Kementerian Hukum berkewajiban untuk membuat analisis terkait dengan putusan MK. Setelah itu akan kita sampaikan kepada Presiden. Jadi ditunggu, sabar. Presiden udah tahu belum? Siapa? Soal putusan MK. Saya belum lapor, saya belum belum melaporkan hal tersebut. Tapi kemungkinan apakah sudah disampaikan atau belum, mungkin Kepala BGN atau mungkin sudah. Ya. Pemirsa, Badan Gizi Nasional mencopot 137 kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang tersebar di sejumlah daerah. Sanksi ini dijatuhkan kepada kepala SPPG yang terbukti melakukan pelanggaran mulai dari kasus keracunan makanan hingga dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan. Badan Gizi Nasional mencopot 137 kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang tersebar di sejumlah daerah sebagai bagian dari penegakan disiplin dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Sanksi dijatuhkan kepada kepala SPPG yang terbukti melakukan pelanggaran mulai dari kasus keracunan makanan hingga dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan. Kepala BGN Sudaryono menegaskan BGN menerapkan kebijakan tanpa toleransi terhadap setiap pelanggaran yang berpotensi membahayakan penerima manfaat maupun merugikan keuangan negara.
Untuk memperkuat pengawasan, BGN tengah mengembangkan sistem pengawasan berbasis digital yang memungkinkan proses operasional di setiap dapur MBG dipantau secara lebih sistematis. BGN juga akan meningkatkan transparansi penyelenggaraan program MBG dengan membuka akses informasi kepada orang tua, sekolah, dinas pendidikan, dinas kesehatan, hingga pemerintah daerah. Dan per hari ini, ya, saya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional telah mencopot 137 kepala dapur di seluruh Indonesia. Yang jelas kami zero toleran terhadap keracunan, zero toleran terhadap tindakan korupsi, hengki-pengki, ngantet uang, dan lain-lain itu kita zero toleran. Dan kami telah menyiapkan suatu sistem mekanisme di mana ya trust is good, tapi control is better. Langkah penegakan disiplin yang dibarengi penguatan sistem pengawasan dan keterbukaan informasi diharapkan dapat memperbaiki tata kelola program MBG, sekaligus meminimalkan risiko terulangnya kasus keracunan maupun penyimpangan dalam pengelolaan program. Ya, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional akan menyalurkan program bantuan pangan tahap 2 periode Juli hingga September 2026. Total beras yang akan digelontorkan mencapai 997,2 ribu ton untuk 33,24 juta penerima manfaat. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional akan menyalurkan program bantuan pangan tahap 2. Bantuan pangan akan disalurkan dalam bentuk beras selama 3 bulan atau periode Juli hingga September untuk 33,24 juta penerima manfaat. Total beras yang akan digelontorkan mencapai 997,2 ribu ton dengan alokasi anggaran yang disiapkan sebesar 17,52 triliun rupiah. Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Badan Pangan Nasional Brigjen Polisi Hermawan memastikan penerima manfaat dari program ini sudah menyesuaikan dengan daftar terbaru dari data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional Kementerian Sosial. Meski demikian, ketepatan data penerima serta kualitas komoditas dan ketepatan waktu penyaluran bantuan harus diawasi secara bersama-sama. Alokasi Juli sampai dengan September tahun 2026 kepada 33.244.408 juta jiwa penerima. Khususnya kelompok desil 1 sampai desil 4 dengan alokasi beras sebanyak 10 kg per penerima per bulan selama 3 bulan. Bappenas meminta pemerintah daerah agar dapat segera berkoordinasi dengan Perum Bulog di daerah masing-masing sebagai persiapan pelaksanaan. Bantuan pangan yang disalurkan pemerintah ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat rentan dan mengurangi tekanan permintaan terhadap pasar. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.